Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji uji kinerja PPG Daljak kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hirmanto SPD. Saya mengajar di SDN Jatisari 3, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan praktik kegiatan pelajaran dan mereka memenuhi uji kinerja PPG Daljak kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bersama mencari tujuan PPG 1 di kelas 6. Mohon masukan dari dosen penguji dan juga rekan semua agar kedepannya kegiatan mencari saluran menjadi lebih lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti kegiatan pelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Robi, silakan Robi, berdoa dulu. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa anak? 5. Ya, kesini dulu ya. Anis ada? Hadir. Kemudian Rani ada? Chandra ada? Mei, Rena, Reni, Hadir. Lydia, Hadir. Roni, Sahroni, Robi Putra Permata, Hadir. Sulistiawati, Safaul Husna, Hadir. dan Fahrul. Hadir. Ya, baiklah anak-anak, mari kita menyanyikan lagu nasional berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Yuk kita berdiri semuanya. Sedikit di sini, maju sini. 1, 2, 3. Dari sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia
Nah, judul lagu ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak tahu ada berapa pulau yang dimiliki Indonesia? Jumlahnya ada berapa? Itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Ada sekitar 17.517 pulau yang dimiliki oleh negara. Betapa kayanya bangsa Indonesia. Kita wajib bersyukur kita hidup di negara Indonesia. Ya. Anak-anak masih ingat kapan kita merdeka? 17 Agustus tahun 1945. sudah belajar teks proklamasi? Sudah belajar ya? Pada waktu Suteman 1 ya? Ya. Apakah setelah kita merdeka tidak ada gangguan dari bangsa asing ingin menjajah lagi? Ada nggak? Atau begitu kita merdeka langsung merdeka atau masih ada gangguan lagi? Masih ada banyak gangguan. Bangsa asing ingin ngorong-ngorong terus bangsa Indonesia, ingin menjajah lagi. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang telah kita lewati. Hari ini adalah kita belajar mata pelajaran bahasa Jawa dan IPA. Tujuannya apa? Pada hari ini, nanti setelah anak-anak mengamati teks bacaan tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat adjektif yang terdapat pada bacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan kalimat yang benar. Yang kedua, setelah nanti melalui tanya jawab dan diskusi, siswa bisa menyimpulkan peristiwa penting yang terdapat pada teks pertempuran Surabaya dengan menggunakan unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana menggunakan kalimat efektif dengan benar. Setelah itu nanti anak-anak bisa mempresentasikan ya, informasi penting pada peta konsep tentang pertempuran Surabaya. Untuk muatan IPA, setelah melalui penugasan pada LKPD, siswa bisa mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Misalnya ayam, tinggalnya di darat. Apa ciri-cirinya? Kemudian bebek, apa ciri-cirinya? Dan ikan, apa ciri-cirinya? Kemudian cecak, apa ciri-cirinya? Ini adalah hewan-hewan yang sudah kalian kenal dengan setiap hari kita melihat ya. Dan yang terakhir, setelah bisa mengidentifikasi ciri-ciri hewan, anak-anak bisa mempresentasikan hasil laporan tentang bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itulah tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Ya, anak-anak. Mari kita lanjutkan. Nah, kita coba dilihat di layar PPT ya. Dibaca Pak Anies nomor 1. Nah, bagaimana upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana? Setelah kita merdeka, ya, setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dengan ini bangsa menyatakan kemerdekaannya dan sebagainya. Apakah setelah itu bangsa asing tidak ingin menjajah lagi? Masih banyak. Bangsa asing ingin menjajah lagi. Nah, bagaimana upaya kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Sampai sekarang kita masih tetap merdeka, karena kita berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti anak diskusi sama kelompoknya upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah sambungan dari kegiatan yang pernah kita pelajari ya. Pada waktu kita membaca teks proklamasi, terus kita lanjut bagaimana upaya. Kemudian nomor 2, nih. Ya, dan nanti anak-anak sudah membaca tentang teks mempertahankan Indonesia di coba dibuka bukunya tema 2. Sudah membaca anak? Sudah ya. Nah, kita lihat sekarang halaman 44. Ya. Itu adalah ada teks tentang mempertahankan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan nanti dalam teks ini
kita sama-sama mencari kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nanti ada penjelasan berikutnya. Dan nanti di sini kita cari apa saja yang termasuk kalimat efektif. Kemudian berikutnya nih. Nah, dibaca Lydia. Nah, ini ada bacaan pertemuan Surabaya. Ini ada ya. Pertempuran Surabaya. Nanti anak-anak setelah menyimpulkan, karena nomor 2 tadi tujuannya apa? Menyimpulkan ya, informasi penting tentang pertemuan Surabaya dengan menggunakan unsur apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana kan? Nah, itu adalah kita nanti membuat peta konsep ya, peta konsep. Kemudian berikutnya nih. Nah, kemudian untuk muatan IPA kita nanti belajar menentukan ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitat hewan-hewan ayam, bebek, ikan dan cicak. Ada 2 ciri ya, ciri habitat dan ciri hewan dan ciri habitat. Ciri hewan itu ada apa saja, hewan di dalam tubuhnya ada apa saja. Misalnya untuk paruhnya bagaimana, antara paruh ayam sama bebek beda atau sama? Beda. Ya, itu adalah ciri-ciri hewan. Bentuk kakinya sama atau beda? Beda. Nah, itu juga termasuk ciri. Kalau ayam kakinya bagaimana, kalau bebek kakinya bagaimana, itu adalah termasuk ciri-ciri hewan. Dan ciri habitatnya tinggal di mana? Di darat atau di air. Itu ya anak-anak ya. Ya. Nah, itu adalah masalah yang akan kita bahas pada diskusi hari ini. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan anak? Silakan bertanya. Baiklah, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang di berikutnya nih. Nah, ayam dulu. Pasti anak-anak sudah mengenal ini ya. Ini gambar apa, Chandra? Ayam jago. Ya, ayam. Ayam jago atau ayam betina sama saja ya. Ini kita lihat dari paruhnya, bentuk kakinya itu adalah berbeda dengan binatang lain karena dia menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Nanti kita diskusi tentang ciri-ciri hewan. Berikutnya Mei, bebek. Nah, ini juga bebek. Bagaimana bentuk paruhnya? Nah, ya kan? Bagaimana bentuk kakinya? Ya, kakinya bagaimana? Ya kan? Itu adalah ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut. Masing-masing hewan memiliki ciri-ciri tersendiri, tidak sama. Setiap hewan memiliki ciri tersendiri karena menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah Ikan koi. nah, apa ciri-cirinya? Ya kan? Apa saja, hidup di mana, di habitatnya. Ya. Dan lanjut lagi nih. Cicak. Nah, ini cicak. Bahkan di kelas ini juga ada cicak ya kadang-kadang ya. Nah, apa saja ciri-cirinya cicak? Nah, nanti kita bisa berdiskusi ya. Nah, setelah berdiskusi selesai, nanti bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Kemudian berikutnya, Mei, nah ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Nanti pada bacaan, ya, anak-anak perhatikan apa saja yang termasuk ciri-ciri kalimat efektif. Dibaca Lena, dibaca. Jadi ciri-ciri kalimat efektif itu pertama memiliki unsur penting. Atas hanya memiliki unsur subjek dan predikat. Subjek itu adalah pelaku. Ya, subjek adalah pelaku. Kemudian memiliki juga unsur predikat. Ya,
predikat. Subjek itu pelaku, ya. Kemudian kalau predikat adalah kata kerjanya. Misalnya Chandra menggoreng tempe. Subjeknya apa? Subjeknya apa? Subjeknya pelakunya Chandra. Kata kerjanya apa? Menggoreng. Itu adalah predikat. Chandra menggoreng tempe. Karena kelamaan tempenya menjadi gosong. Nah, subjeknya Chandra, kata kerjanya itu adalah predikat menggoreng. Roni sedang bermain sepak bola. Subjeknya apa? Roni. Kata kerjanya bermain. Bermain. Kata benda adalah sepak bola. Nah, jadi masing-masing nanti kalimat adjektif harus memiliki satu subjek minimal nih ya, dan satu predikat minimal ya. Nah, nanti kamu cari bacaan teks mempertahankan koma Indonesia itu ada nggak di sini? Itu termasuk kalimat efektif. Kemudian menggunakan tutur bahasa yang tepat, ya kan? Kemudian menggunakan kaidah ejaan yang berlaku. Menggunakan kaidah ejaan yang berlaku. Ya, kata baku menggunakan kata baku. Di sini kita nanti cari ya. Kemudian menggunakan pilihan kata diksi. Pilihan kata itu adalah diksi. Pilihan kata yang tepat. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Masih ada nih? Habis. Baiklah, kita sabar dulu, kita konsepnya ya. Judulnya apa? Tentang nanti pertempuran. Nanti kita bahas sini. Pertempuran Surabaya. Nah, di situ ada nggak bacanya pertempuran Surabaya? Ada. Kita mencari informasi penting tentang ini dengan menuntut apa? Misalnya di sini ada apa ya? Nah, sini apa? Apa? Nah, bacanya pertempuran Surabaya apa? Terus di sini apa? Oh, di sini. Mengapa? Ya. Mengapa? Mengapa terjadi pertempuran Surabaya? Loh, dibaca. Sudah melihat videonya yang saya kirim semalam? Video tentang pertempuran Surabaya? Sudah ya? Mengapa terjadi pertempuran Surabaya? Ada apa? Siapa yang bertempur? Siapa melawan siapa? Ya kan? Kemudian di sini apa? Siapa? Ini siapa yang bertempur? Antara siapa melawan siapa? Israel lawan Indonesia. Kemudian di sini apa? Sampai mana? Nah, bagaimana pertempuran itu? Pertempuran sengit selama berhari-hari. Terus pihak sekutu, pihak Indonesia, ya kan? Dan sebagainya. Di sini apa? Berikutnya. Kapan? Kapan terjadinya? Nah, di sini ya. Kapan terjadi pertempuran Surabaya? Namanya Surabaya berarti terjadi di. Tapi kapan tanggalnya? Kemudian sini apa? Di mana? Ini adalah namanya peta konsep. Peta konsep. Ya, silakan. Dan yang kedua, saya sudah juga mengirim video tentang Hewan. hewan. Sudah dilihat videonya? Sudah. Ada ayam. Terus juga ini ada nanti loh dia. Ada cicak. Seperti ini ya. Cicak. Jadi lebih jelasnya kalian ini kan jelas ya kalau ini. Cicak, ya kan? Berani kan pegang cicak? Berani. Ya, saya berani pegang. Kemudian ikan. Ikannya gini ya, kebalik. Ini ya. Nah, ikan. Kita lihat apa saja ciri-cirinya ikan. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Terus dulu. Coba sekarang dibaca teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dibaca oleh Reni. Ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sampai sekarang ya, kita terus mempertahankan. Jangan sampai ada bangsa asing yang ingin menjajah Indonesia. Kita pertahankan dengan sekuat tenaga, sepenuh jiwa raga. Rela berkorban harta dan benda, termasuk nyawa, untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita peroleh. Pasukan Belanda datang lagi ke Indonesia. Tujuannya apa? Ingin menjajah lagi. Nanti anak-anak berdiskusi bagaimana upaya kita bangsa Jawa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu bagaimana? Upayanya apa? Nanti boleh satu, ini dua, ini dan sebagainya. Ya, anak-anak. Kemudian bacaan pertempuran Surabaya dibaca oleh Rani. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Maladi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditemukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya. Jadi pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, tentara sekutu itu Inggris ya. Inggris, kemudian Belanda, kemudian juga termasuk Amerika, itu namanya tentara sekutu itu datang ke Indonesia. Di mana? Di Surabaya. Siapa yang memimpin? Brigadir Jenderal Maladi. Itu pimpinannya ya. Tanggal 27 sampai 3 Oktober terjadi kontak senjata, terjadi apa? Perang, ya kan? Antara tentara Indonesia dan juga tentara sekutu. Namanya kontak senjata, sama-sama saling menembak. Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia, berarti para pemuda Surabaya dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran itu pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Artinya apa? Kita dapat bisa memukul mundur, artinya bisa mengalahkan pasukan Inggris. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan mereka. Siapa yang terbunuh? Siapa? Siapa yang terbunuh pada pertempuran itu? Siapa? Jenderal Maladi. Pimpinannya itu orang Inggris terbunuh. Ya, siapa yang bunuh juga kita nanti bisa menggali sejarah ya. Pada tanggal 9 November tahun yang sama, Inggris mengeluarkan ultimatum, mengeluarkan peringatan. Isinya apa? Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Itu ultimatum dari pasukan Inggris. Tanggal berapa ultimatumnya?
Tanggal berapa? 9. Itu Inggris melakukan ultimatum. Semua orang Indonesia yang bersenjata itu harus meletakkan senjata, menyerahkan diri, maksudnya gitu ya. Tapi apa respon dari orang Indonesia, terutama para pemuda Surabaya? Apa responnya? Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia, ditolak. Pada tanggal 10 November 1945, tanggal 10 November ya, 10 November, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara siapa? Pemuda Indonesia dan juga melawan tentara sekutu pasukan Inggris. Jadi Surabaya itu digempur melalui udara. Jadi pesawat-pesawat Inggris itu membom ya. Kota Surabaya dibom dari udara. Dari laut juga dibom kota Surabaya. Dan darat juga. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Di pihak Indonesia juga di pihak Inggris sama-sama memakan banyak korban. Nah, karena pertemuan itu, maka setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Setiap tahun, setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Karena untuk menghargai perjuangan para pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, jelas anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, baiklah. Nanti kelas saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Kita membahas satu tadi dari bacaan teks proklamasi. Nanti kita mencari kalimat efektif dan juga kita nanti menyajikan di kelas apa saja termasuk kalimat efektif. Juga nanti kita membuat peta konsep tentang pertempuran Surabaya, apa, kemudian mengapa terjadi pertempuran, mengapa, terus siapa yang bertempur, kemudian bagaimana, terus kapan terjadinya, dan juga di mana kejadiannya. Nanti mengerjakannya di sini anak-anak ya. Kelompok 1 mana? Bisa di sini ya, di apa? Agak geser sini nih. Kemudian kelompok 2, kelompok 3. Ada yang pakai sepeda warna? Cuma satu. Ada lagi? Nanti bisa ambil sendiri di sini ya. Kalau kurang. Ini permasalahannya. Ini Saya Pak. sama di sini kan sama. Ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok 1. Ya boleh, berdiri boleh, duduk boleh. Ya, kelompok 1 ditulis dulu, terus nama siswanya, terus membagi peran. Ada yang menjawab soalnya, ada yang menulis itu kan namanya diskusi ya. Nanti kita bagaimana? Kreativitasnya hanya di jalan. Iya. Sudah selesai?
semangat. Lagi, terus semangat. Anak-anak, karena sudah selesai diskusi, mari kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan maju. Sandra. Kemudian ayam apa tadi ayam? Terus ciri dari bebek? Dan ciri ikan? Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pada saatnya memiliki seekor bulat, dia terancam habitat di darat. Ya, sudah. Beri dulu untuk Ke atas dan perairan ikan berenang pingsan bernapas air mencecah bagian bertelapak yang kemudian dicamkan menjawabkan bisa ekornya kita sebelumnya berdarah. ya, beri plus untuk kelompok 3. Masing kelompok sudah maju untuk menyampaikan hasil. Ya. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia sampai sekarang kita terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara apapun ya. Dengan cara kita memperkuat ya alat senjata kita, memperkuat pertahanan kita, memperkuat terutama memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Di mana setiap saat, dimanapun kita berada, kita harus selalu bersama, ya, bersatu. Itulah tujuan yang kita cari. Jadi intinya kita harus bersatu di kelas, di rumah, di masyarakat, bernegara kita selalu bersatu. Baiklah anak-anak, sebelum selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Ya, kita lanjut ke ditulis nama dan nomor absennya. Ini Rocky belum ini laptopnya. Belum. Apa jadi ini? Apa? Bisa jadi hewan. Kita mau pilih hewan apa saja hewannya? Ayam, bebek, ikan, cicak. Apa ciri saya tanya satu? Apa ciri bebek? Memiliki paruh yang bagaimana? Paruhnya panjang dan lebar. Terus kakinya bagaimana kaki bebek? Kaki bebek bagaimana? Ini loh kaki bebek seperti ini. Oh, kakinya berselaput. Terus paruhnya panjang dan lebar. Itu mencari makan di dalam lumpur. Terus untuk bahasa Indonesia kita belajar tentang ciri kalimat adjektif. Harus memiliki apa? Paling tidak 1 su, yek, dan 1 pre. Terus menggunakan ej
pelajaran ini bermanfaat anak-anak? Bermanfaat karena kita bisa mengetahui tentang ciri-ciri dari makhluk yang ada di sekitar kita. Apakah senang dengan pelajaran ini anak-anak?